Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazidah. Ikhwani fid din, azani wa azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih bisa mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, walaupun tanpa bertatap muka. Tapi ini adalah sebuah anugerah bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan satu pasal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fawaid beliau. Pasal itu beliau berikan judul dengan Al-Hikamun Mutafarriqatun min qissati Adam alaihissalam ma'a iblis. Hikmah-hikmah yang bertebaran yang diambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam bersama dengan iblis. Nah, renungkan dan resapi baik-baik, dalam-dalam tentang kata demi kata, bait demi bait yang akan dipaparkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, iyyaka wal ma'asi fa innaha adhallat izzah usjudu wa akhrajat iqta'un uskun. Kata beliau, hati-hati engkau dengan kemaksiatan yang sering kamu lakukan. Karena maksiat itu akan merendahkan kemuliaan. Nah, artinya kemuliaan yang tadi engkau miliki akan menjadi runtuh, akan menjadi hancur, akan menjadi hina karena kemaksiatan yang kau lakukan. Usjudu, sebagaimana Allah ketika memuliakan Nabi Adam dengan memerintahkan semua malaikat untuk sujud di hadapannya. Nabi Adam benar-benar pada saat itu dimuliakan dan diagungkan sampai makhluk-makhluk yang suci seperti malaikat diperintah untuk sujud kepada Adam. Tapi itu semua hancur ketika Nabi Adam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wa akhrajat iqta'un, kemaksiatan itu akan mengeluarkan engkau terputus dari segala macam kesenangan, kebahagiaan yang kau rasakan. Uskun, sebagaimana Allah mengatakan, uskun anta wa zaujika. Tinggallah engkau di dalam surga bersama istrimu, wahai Adam. Menikmati fasilitas-fasilitas surga yang begitu indah, yang begitu nyaman, yang begitu istimewa. Semua itu menjadi hancur,
putus, hilang gara-gara kemaksiatan. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, ya laha lahzatun asmarat hararatul qalaqi alfa sanatin ma zala yuktabu bidamin nadmi suturil hazani fil qasasi. Kata beliau, duhai sesaat yang begitu menentukan kehidupan. Artinya hanya kejadian yang sesaat saja. Kejadian yang sekilas. Dengan kemaksiatan tadi. Hanya sekilas. Sepintas. Ternyata itu membuahkan panasnya rasa gelisah selama ribuan tahun. Dan senantiasa itu akan ditulis dengan darah penyesalan, garis-garis kesedihan pada kisah yang sudah terlewati. Maksudnya kisah kemaksiatan yang dilakukan oleh Adam akan senantiasa tercatat dalam kenangan. Wa yursiluha ma'anfasil asaf, dan akan senantiasa dikirim disertai dengan nafas-nafas penyesalan. Hatta ja'a tawqi'u fataba alaihi, sampai datang kepada beliau Nabi Adam ketetapan dari Allah dan dia telah menerima taubatnya Nabi Adam. Nah, jadi hanya karena satu tindakan sesaat yang mengikuti, menuruti hawa nafsu, itu semua menghancurkan kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Adam. Itu semua membuahkan kesedihan, kegelisahan sampai ribuan tahun. Dan kisah itu ditulis dengan darah penyesalan, dengan garis-garis kesedihan, disertai dengan nafas-nafas penyesalan. Nah, sampai ketika Allah pun menetapkan diterimanya taubatnya Nabi Adam. Jadi pada saat itu kehidupan benar-benar sempit, ya, benar-benar sulit dirasakan oleh Nabi Adam. Fariha iblisu binuzuli Adam minal jannah. Pada saat itu iblis begitu senang dengan diturunkannya Nabi Adam dari surga. Iblis puas, ya, membuat Nabi Adam sedih, membuat Nabi Adam menyesal. Sangat puas, dia senang. Wa ma'alima anna hubutal ghaisi fil lujjati khallafad dur su'udan. Tetapi iblis tidak tahu bahwa dengan terjunnya seorang penyelam di dalam laut, di dalam kedalaman laut yang begitu dalam, ketika dia naik ke permukaan akan membawa permata-permata yang indah. Isyarah. Iblis tidak tahu bahwa ketika Nabi Adam diturunkan dari surga itu akan membuahkan permata-permata yang indah.
kam baina qawlihi li Adam inni ja'ilun fil ardi khalifah wa qawlihi laka idhhab faman tabi'aka minhum. Ma jara ala Adam huwal murad min wujudihi law lam taznabu. Berapa jarak antara ucapan Allah terhadap Nabi Adam, aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang yang akan mengatur muka bumi ini, yaitu Nabi Adam dan anak keturunannya. Dan ucapan Allah terhadap iblis, pergi kamu bersama dengan orang-orang dari kalangan anak Adam yang sudi mengikutimu. Apa yang terjadi pada Nabi Adam, itulah yang diinginkan dari keberadaannya. Walau mereka tidak berbuat dosa. Ya Adam, la tajza' min qawli laka ukhruj minha falaka wa li salihi dzurriyyatika khalaqtuha. Beliau mengatakan, wahai Adam, jangan engkau merasa resah dari ucapanku kepadamu. Keluarlah kamu dari surga, wahai Adam. Maka ketahuilah, surga itu aku ciptakan khusus untukmu dan anak keturunanmu yang saleh. Nah, ya, jadi surga itu diperuntukkan untuk orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Dan itu akan bisa terlaksana ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi. Disitulah terjadi proses seleksi. Mana yang memang benar-benar layak untuk masuk ke dalam surga, mana yang tidak. Nah, seandainya Nabi Adam tidak diturunkan dari surga, maka akan semua anak keturunannya masuk ke dalam sana. Ya, yang soleh ataupun yang taleh. Dan tentu itu tidak sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah turunkan Nabi Adam dari surga karena memang surga itu khusus orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ya Adam, kunta tadkhul alayya dukhulal muluki alal muluk. Wal yawma tadkhulu alayya dukhulal abid alal muluk. Wahai Adam, dulu ketika engkau masuk menemuiku bagaikan seorang raja yang menemui raja. Ketika Adam berjumpa dengan Allah, benar-benar sangat diagungkan dan dimuliakan bagaikan raja. Tetapi pada hari ini engkau masuk menemuiku bagaikan seorang hamba yang masuk menemui rajanya. Ya Adam, la tajza' min ka'sin zalalin kanat sababu kaisika. Wahai Adam, jangan engkau merasa resah gelisah dari cangkir yang tergelincir apabila itu menjadi sebab kebijaksanaanmu muncul. Faqad ustukhrija minka da'ul ujub wa ulbisat khal'atul ubudiyah wa asa an takrahu wa huwa khairul lakum. Sungguh telah dikeluarkan darimu penyakit kesombongan dengan peristiwa tadi. Ya, hilang segala keangkuhan
Karena begitu banyak limpahan kelebihan yang Allah berikan kepada Adam. Nah, seandainya tidak terjadi kesalahan tadi, mungkin saja akan muncul di dalam hati yang namanya ujub. Mungkin saja muncul di dalam hati yang namanya kesombongan. Nah, tapi dengan peristiwa itu, penyakit sombong dan angkuh itu keluar, hilang. Dan dikenakan baju penghambaan kepadamu. Karena bisa jadi engkau membenci suatu perkara padahal dia baik untukmu. Ya Adam, lam ukhrij iqta'aka ila ghairika. Innama natijatuka anhu liukmila imaratahu laka. Wahai Adam, tidaklah aku memutus dirimu untuk berhubungan, berinteraksi dengan yang lainnya. Tetapi hasil itu semua agar aku bisa menyempurnakan pembangunannya untukmu. Artinya agar surga itu bisa diperindah, diperbagus, diperelok lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyub'atsa ilayya al-ummal nafaqatan tatajafa junubuhum. Agar diutus kepadaku para pekerja-pekerja akhirat, nafkah mereka, orang-orang yang punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidurnya. Karena mereka sibuk dengan ubudiyah kepada Allah. Tallahi ma nafa'ahu inda ma'siyatihi izzun usjudu wala syarafun wa 'allama adama wala khasisatun lima khalaqtu biyadayya wala fakhrun wa nafakhtu fihi min ruhi. Demi Allah, kata beliau, tidaklah bermanfaat bagi Nabi Adam ketika beliau melakukan sebuah kemaksiatan. Kemuliaan yang dia miliki enggak manfaat. Seperti ketika Allah mengatakan, ya sujudlah kalian semua kepada Adam. Ternyata itu semua tidak membantu Nabi Adam ketika beliau melakukan kemaksiatan. Wala syaraf, begitu juga syaraf, ya. Ketinggian derajat itu juga tidak membantu Nabi Adam. Ketika Allah mengatakan wa 'allama Adam, Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama. Nah, ketinggian derajat dengan akal yang cerdas itu ternyata tidak juga bisa membantu Nabi Adam ketika kemaksiatan itu dia lakukan. Nah, wala khasisatun, begitu juga kekhususan yang ada pada Nabi Adam tidak bisa membantu beliau, tidak bisa menolong beliau. Seperti ketika Allah mengatakan lima khalaqtu biyadayya, dengan makhluk yang langsung aku ciptakan dengan tanganku. Itu kekhususan Nabi Adam. Hanya 5 makhluk yang dinyatakan dalam hadis langsung Allah ciptakan dengan tangannya. Sisanya dengan kun fayakun. Di antaranya adalah Nabi Adam. Kekhususan Nabi Adam. Ternyata kekhususan itu juga tidak membantu beliau. Wala fakhrun, juga tidak membantu beliau sebuah kebanggaan.
Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan padanya dari ruhku. Semua hal itu ternyata barakallahu fikum tidak memberikan manfaat kepada Nabi Adam. Tidak membantu beliau ketika melakukan kemaksiatan. Innama intafa'a bidzullin Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam bisa terbantu, bisa mendapatkan manfaat ketika beliau mengakui dengan mengatakan, wahai Rabb kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Di situ baru Nabi Adam dapat manfaat. Di situ baru Nabi Adam terbantu. Ternyata segala sesuatu yang dimiliki selama ini, kelebihan-kelebihan yang ada tidak membantu sama sekali. Tapi ketika kita berserah kepada Allah, ketika kita sudah pasrah kepada Allah, itulah yang membantu kita. Walamma labisa dir'at tauhid ala badani syukri waqa'a sahmul aduwi minhu fi ghairi maqtalin fajarahahu. Dan tatkala dia memakai perisai baju tauhid di atas badan yang bersyukur, panah dari musuh pun menembus, tapi itu tidak bisa membunuh dia, tidak bisa melukainya, karena dia telah memakai baju perisai berupa tauhid. Ya. Panah-panah syaitan tadi tidak akan melukai, tidak akan bisa membunuhnya. Fawada'a alaihi jabbarun al-inkisara fa'ada kama kana. Maka al-jabbar, zat yang maha sombong, meletakkan atas Nabi Adam al-inkisar, rasa benar-benar hancur dan rapuh di hadapan Sang Pencipta. Maka dia pun kembali seperti semula. Iya. Artinya segala kebahagiaan, kesenangan, ketentraman itu kembali lagi ketika seorang hamba itu benar-benar merasa hancur, merasa rapuh, merasa tidak berdaya di hadapan Sang Pencipta. Faqama al-jarih ka'allam yakun bihi qalbah. Ya. Maka orang yang tadinya terluka, dia bisa bangkit kembali seolah-olah tidak pernah mengalami sakit sedikit pun sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu beberapa poin-poin hikmah yang bertebaran dari kisah Nabi Adam alaihissalam bersama iblis la'natullah alaihi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kami bagi pada kesempatan kali ini. Dan semoga apa yang tadi kita dengarkan benar-benar bisa membuka hati-hati kita, bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Naktahi bihal qadar, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.